kalap gadungan. Oh, saya ini mantan kepala biarawati. Oh, gua dulu ditipu itu. Wah, saya itu temangu-mangu. Keren, mantan kepala biarawati. Gila keren. Taunya baru masa postulan. Lo tau postulan nggak, teman-teman Islam? Ini baru ibaratnya kalau kita casis, baru daftar. Baru casis. Ya. Di tengah jalan dia cagur. Baru postulan, ketahuan punya pacar, out, pindah Islam. Tuh, mukalap kebanggaan lo. Itulah hebatnya gereja Katolik, nyimpen semua data, semua dibongkar. Kalau dalam bahasa Arab, fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah. Ya, pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau dalam bahasa Yunaninya, en arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Nah, di mana ayatnya Yesus yang adalah firman Allah itu menciptakan kita semua, menjadikan kita semua? Kita baca dalam Yohanes 1 ayat 3, teman-teman. Yohanes 1 ayat 3 dikatakan, segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia segala sesuatu pun tidak akan jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi melalui Dia, melalui Yesus Kristus, kita semua dijadikan. Ada lagi nggak ayatnya, Joseph? Ada. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, dan oleh Dia kita hidup. Tuh, 1 Korintus 8 ayat 6. Ada lagi nggak, Joseph? Ada. Dalam Kolose 1, jelas. Jadi sudah jelas Yesus itu adalah Sang Firman Allah yang melalui Dia Allah menjadikan alam semesta. Nanti jangan bilang orang Islam bilang kalau Allah itu menciptakan tinggal bilang kun fayakun, nggak begitu. Ya, nggak bisa kun fayakun. Allahmu itu menciptakan segala sesuatu dengan Nur Muhammad, entitas yang akan disebut sebagai logos. Ya. Nih, nanti logosnya Nur Muhammad ini diverifikasi oleh ulama kalian yang disebut dengan Kiai Haji Said Akil Siroj. Ya, Nur Muhammad ini. Kita lihat di sini. Nur Muhammad yang disebut dengan logos. Ya, jadi kalau teman-teman lihat bagaimana penjelasan kekristenan, logos itu adalah Yesus, sedangkan di sini kita dengarkan nih. Dengarkan. Pengakuan adalah Tuhan adalah Allah. Bukankah aku Tuhanmu? Cuma jawab, ya ketika itu belum ada yang menjawab Allah. Iya itu Allah sendiri itu sebenarnya. Tapi atas nama kita. Dari situ kemudian terjadi namanya at-tajalli syuhudi. Manifestasi cerminan yang konkret. Muncullah pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad atau The Logos. The Logos. Tuh, Nur Muhammad itu the logos. Kenapa? Sama konsepnya. Menurut Islam, Nur Muhammad itu adalah aksiden atau penyebab, bukan aksiden ya. Penyebab segala sesuatu dijadikan. Nah, Yohanes 1 ayat 3 tuh dikatakan oleh Dia segala sesuatu dijadikan. Dia di sini siapa? Yesus Kristus. Berarti kamu punya konsep itu nyontek dari kekristenan. Kenapa? Kamu bisa baca dalam bahasa asli Yohanes 1 ayat 1 dikatakan apa? En arche en hologos kai hologos en prostonteon kai theos en hologos. Pada mulanya sudah ada firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Tuhanmu itu bukan prima causa. Allah itu bukan prima causa dalam Islam. Nih makanya orang-orang yang mau pindah ke Islam lu pada sadar, nggak ada apa-apa di sana. Cuman ajaran kekristenan yang mereka aur-aur, mereka pungut, mereka modifikasi. Iman kelipingan. Tahu nggak prima causa, sumber penyebab utama? Kalau Tuhanmu mengatakan tadi dalam Dia menciptakan itu ada penyebabnya, maka bukan prima causa namanya. Ya, gimana Ji? Mau jelasin nggak? Mau ngomong nggak? Kalau nggak saya ganti dengan yang lain. Silakan Ji. Bang, bagaimana dengan Yohanes 17 ayat 3? Nggak usah bawa-bawa Akil Sirot, jangan bang. Dalil itu diambil dari Al-Quran dan hadis. Jangan abang ambil dari perkataan Ustadz, salah itu. Tidak ada bang kayak gitu.
Kamu bisa danta dengan data nggak? Kamu mau Yohanes 17 ayat 3 berarti kamu tidak bisa membantah yang ini. Kamu pakai dalil. Saya bantah abang mengambil dalil melalui Syekh Akil Sirot tadi apa? Kamu tahu nggak sih Akil Siraj itu siapa? Kamu tahu nggak? Jangan pandang orangnya. Saya tanya, kamu tahu nggak? Saya tahu. Siapa? Cuma Siapa? 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 tahu. Siapa? Kalau tahu siapa? Saya nggak tahu jawabannya, nggak tahu. Tapi saya tahu. Waras loh, bilang tahu-tahu ditanya nggak tahu. Islam pakai otak ya. Untuk sekali ini saja saya minta sama teman-teman Islam gunakan otak. Ketika Anda sudah bilang saya tahu, ditanya siapa, ya saya nggak tahu jawabannya. Apa sih? Kamu ini apa sih? Kamu ini apa sih? Hah? Kamu ini apa sih? Tahu apa nggak tahu? Hah? Udah congor aja ya. Mau bantah Alkitab pakai Alkitab. Wah, lu aja kagak tahu apa-apa. Lu turun lu. Gak becus. Ya. Malam Yudi, selamat malam. Selamat malam. Ya. Dari Islam atau dari Kristen? Alhamdulillah Islam. Ya, astagfirullah. La haula wa la quwata illa billah soal masih. Silakan. Mau nanya tentang Yesus saja. Ya, silakan. Yesus ini kan menurut iman Kristen kan Tuhan. Bukan menurut iman Kristen, memang menurut fakta sejarah dan juga kebenaran yang ada dan absolut, Yesus adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Tuhan terus raja di atas segala raja. Ya, Tuhan dan Allah pokoknya mau bilang nama ya kan? ya, Malikul Muluk, ya betul. Nah jadi saya mau tanyakan, jikalau memang Yesus itu Tuhan, dari Adam sampai Maria, Bunda Maria, siapakah yang pernah menyembahnya? Oh, banyak. Kalau kamu buka Sefaria, mereka menyembah Memrah yang adalah Logos, the Word of God. Kamu tahu nggak dalam linguistiknya orang Yahudi ketika mereka membaca Targum, ketika kita melihat Targum, mereka melihat the Word of God itu mereka sembah. Yang mereka sembah adalah the Word of God. The Word of God bahasa Inggris dari firman Allah. Jadi ketika bertanya, contoh saya ambil simpel aja. Kalau kamu mau membatasi sampai Bunda Maria pun menyembah anaknya. Hah? Iya, karena anak yang dikandungnya adalah Tuhan. Ya bagi kamu mustahil karena memang ketika Muhammad lahir memang tidak ada something yang special gitu. Bahkan kelahiran Nabi Muhammad itu kan mau tidak mau kita bisa bilang itu sebenarnya agak menyedihkan dan tragis ya hidupnya. Ayahnya sudah wafat sebelum kelahirannya atau bahkan ada yang bilang sebelum dia dikandung. Bukan. Setelah wafat pun enggak. Banyak yang menyembah Yesus itu loh. Ya itu tadi sudah terjawab bahwa Bunda Maria mengetahui anaknya adalah Tuhan itu sendiri. Iya, tapi apakah dia menyembah Yesus? Iya, Lukas 1 kita baca ya. Kita baca dalam Lukas 1. Kamu mau bantah? Nggak apa-apa, mau bantah nggak percaya itu apa disebutnya apa teman-teman? Skeptis nggak apa-apa, skeptis nggak apa-apa, kritis juga boleh, sangat boleh. Saya tidak menutup itu, tapi harus pakai data ya. Ya, saya pakai data nih. Bunda Maria menyembah Yesus. Ya, kita baca dalam Injil Lukas 1 ayat yang ke 32 sampai dengan 38. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Perhatikan ya, Gabriel di sini menyebut Yesus sebagai anak Allah dan Anak disebut Allah. sebagai yang maha tinggi. Kamu tahu nggak yang maha tinggi itu gelar untuk siapa? Berarti anak Allah kan? Berarti yang lebih tinggi Allah. Dengerin, lu punya kuping nggak? Tadi saya bilang, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Saya tanya, ketika disebut anak Allah kemudian yang maha tinggi, kamu paham nggak gelar yang maha tinggi itu siapa? Anak Allah berarti Allah. Tuh kan? Lari kan dia. Orang Islam tuh pasti lari dengan gelar yang maha tinggi. Kenapa? Kamu tahu nggak kenapa? Yang maha tinggi itu ada gelar Tuhanmu. Enggak. Buka surah yang mengatakan Allahmu itu Allah Ali. Ayo, iris kuping saya. Satu-satunya entitas yang disebut dengan yang maha tinggi itu hanya Tuhan. Bahkan di Islam diakui itu. Mau lari kan lu? Udah ada jawabannya. Gue nggak perlu waktu muter-muter kayak kata lu. Itu anak Allah yang maha tinggi. Kamu buka Al Ali itu gelar Tuhanmu. Jangan sampai Yesus kamu nggak tahu lagi. Yesus orang Yahudi kan? Tuh kan lari guys. Ini teh ilmu lompat pagar kanuragan, lu turun gue depak. Yang kayak gini-gini gue mah nggak mau lama, udah ketahuan kosong, jong ya kalau kata orang Betawi jong.
lu turun aja. Ya. Nggak berani dia lari katanya. Lari. Oh, Yesus orang Yahudi kan? Aha. Ya. Jangan lari-lari, fokus. Ayo, kalau kamu memang skeptis Yesus itu disembah oleh orang banyak, bahkan ibunya, bahkan 3 orang Majus, kejar di situ dong. Saya suka kok. Itu kita buktikan. Yesus orang Yahudi, apa hubungannya? Ya. Ayo dong. Kenapa nggak mau fokus ketika diskusi? Tapi giliran kayak gini selalu saya yang dituduh, ya kan? Joseph puter-puter, Joseph, ini saya mau gas, mau nasi koridor. Kalian yang nggak berani. Kamu kan nggak percaya Yesus disebut anak yang maha tinggi. Yang maha tinggi itu gelar untuk Tuhanmu, gitu. Ada dalam dalil mereka itu Asmaul Husna Allah yang ke-36, nama-nama lain bagi Allah mereka itu yang ke-36 urutannya. Al-Ali itu teman-teman. Ya. Gitu. Ini yang saya pin teman-teman perhatikan yang komentar saudara-saudara yang tap-tap layar yang bergabung. Yang saya pin komentarnya, ini yang congor tapi sudah saya invite. Kita lihat apakah mereka berani naik. Ini Haris Adam nggak mau naik, sudah saya invite. Nah ini yang namanya Korea nih, saya nggak tahu Iki. Kamu laki-laki ya Iki ya. Nah kamu naik. Ya, kamu naik. Buktikan kalau congormu tuh yang di typing itu sebanding dengan ketika kamu diskusi sama saya. Ya, jadi jangan cuma jadi jihadis typing kalian. Ya nggak teman-teman? Jangan jadi jihadis typing. Nggak berani kan? Nggak berani mereka. Shalom, Jamu Ginsu. Halo, Ya, silakan. selamat malam. Selamat malam. Saya mau tanya ini bang. Ya, nanya aja. Di Silakan. Kristen itu kan banyak yang tidak kawin-kawin, seperti katanya suster, pastor itu. Apa ada dalilnya di Ada. Injil itu bang? Ada Matius 19 ayat 12. Mau saya bacakan ya Matius 19 ayat 12. Bapak mute dulu ya biar Ya. saya kedengaran. Dalilnya minta Injil kan ada orang tidak kawin. Itu gimana nanti punya keturunan? Hei orang Islam yang jadi romo yang jadi suster itu setengah mampus mereka. Saya bilang setengah mampus dengan bahasa kasar supaya mereka mengerti artinya apa. Nggak semudah itu. Nggak semudah Irene Handono itu. Ya, mukalap gadungan. Oh saya ini mantan kepala biarawati. Gua dulu ditipu itu. Wah saya itu temangu-mangu. Keren mantan kepala biarawati. Gila keren. Taunya baru masa postulan. Lo tau postulan nggak teman-teman Islam? Ini baru ibaratnya kalau kita casis, baru daftar, baru casis, ya. Di tengah jalan dia cagur. Baru postulan, ketahuan punya pacar, out, pindah Islam. Tuh, mukalap kebanggaan lo. Itulah hebatnya gereja Katolik, nyimpen semua data, semua dibongkar, ya. Jadi pahami, orang yang menjadi romo dan suster, saya kasih prolog dulu. Tidak semua orang bisa, ya. Karena tahapannya cukup sangat amat sulit. Nah, kalau berbicara mengenai kenapa tidak kawin, kita lihat dalil Matius 19 ayat 12. Mari kita bacakan. Kata Tuhan Yesus, akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang yang dapat menerima perkataan itu kecuali mereka yang dikaruniai. Ya, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya tidak kawin karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat menerima, hendaklah ia menerima. Jadi kenapa tidak kawin? Baca kata Tuhan Yesus. Ada orang yang membuat dirinya tidak kawin demi kerajaan sorga. Kenapa? Kok apa hubungannya Joseph? Ya, supaya mereka lebih fokus untuk melayani Allah, tidak kepada hal-hal duniawi. Rasul Paulus pun mengatakan ketika seorang bersuami dan beristri bagaimana dia bisa melayani Allah. Gitu. Ya. Itu sebab para romo, para biarawati, mereka itu sebelum ditahbiskan mereka menjalani waktu kurang lebih 13 tahun, 12 tahun sampai mereka ditahbiskan. Sampai mereka mengucap kalau kekal. Karena romo biarawati itu nggak segampang itu teman-teman yang Islam. Dan perhatikan Pak Jamu, teman-teman Islam. Dalam Islam orang-orang yang tidak kawin seperti ini seumur hidupnya sampai dia mati, itu yang disebut dengan Al-Hasyur teman-teman. Dalam Islam ada sosok yang seperti itu. Bahkan Nabi mereka menjadi salah satu gelar Al-Hasyur. Siapa? Itu Nabi Yahya dan Nabi Isa, nabinya mereka.
Tapi sekali lagi, saya tidak mau memakai parameter mereka punya iman untuk membenarkan iman saya. Enggak. Ini sekedar pengetahuan aja supaya teman-teman yang Kristen nggak asing gitu. Di mereka juga ada sebenarnya, cuman merekanya aja pada buta. Buta apa? Buta sejarah, buta pelajaran iman mereka sendiri. Sekali lagi, orang-orang yang tidak kawin di dalam agama Islam digelari al-hasyur. Selain Nabi Yahya dan Nabi Isa, ulama-ulama Islam itu banyak yang seumur hidupnya tidak kawin sampai dia meninggal, sampai mereka meninggal. Ada, cari sendiri. Jangan gua, lu nggak malu dikasih tahu, udah gelarnya udah dikasih tahu ini ya. Gitu. Gitu Pak Jamu, ada lagi? Pak Jamu, shalom. Dia Maksud masih ingat saya, Islam. Iya ingat. Yang menyakitkan dan yang menyedihkan itu saya ingat pengalaman yang bikin saya belajar adalah pengalaman yang kelam dan sedih. Ya itu makanya saya ingat Islam, Islamic Reform. Thank you udah memperjelas ya halo, Islam. halo bang. Ingat Islam. Halo, Iya, Bang. silakan. Itu kok ada lagi Kristen yang lain kok tidak seperti itu gitu bang, kok beda-beda gitu. Kristen yang seperti apa? Protestan misalnya. Ya kan tadi baca, ada orang yang membuat dirinya demikian. Itu pilihan hidup masing-masing, Bang. Oh, Jadi bukan karena paksaan. Jadi gini teman-teman, Romo dan Biarawati itu tidak terpaksa. Mereka sudah tahu bahwa mereka seumur hidupnya tidak akan kawin. Paham nggak? Bukan karena itu nggak boleh kawin. Orang sudah menjadi Romo dan menjadi Biarawati, menjadi biarawan Biarawati, mereka sudah tahu. Gitu. Mereka sudah tahu bahwa mereka tidak akan menikah. Kalau saudara nanti merefleksikan Rasul Petrus, betul Rasul Petrus menikah, tapi apakah dia fokus dengan pernikahan dan urusan pernikahannya? Rasul Paulus, apakah Anda pikir Rasul Paulus itu fokus? Enggak. Ya. Jadi harus pahami gitu kan. Ini yang disebut dengan kalau dalam istilahnya selibasi atau dalam bahasa Indonesianya hidup selibat. Ini pilihan, bukan keharusan. Kalau keharusan itu seolah-olah nanti ada yang terpaksa, ada yang tidak. Tetapi ini pilihan. Ketika engkau telah memilih untuk melayani Allah menjadi biarawan biarawati, itulah pilihan hidupmu. Makanya perhatikan. Inilah yang disebut dengan panggilan hidup, teman-teman. Kalau kita dipanggil kan kita tinggal responnya dari kita, betul nggak? Kita mau menerima panggilan itu atau tidak? Kita mau menengok orang yang memanggil kita atau enggak? Kita mau menanggapi orang yang memanggil kita apa enggak? Makanya yang menjadi biarawan biarawati itu juga disebut orang-orang yang terpanggil. Gitu ya, mereka merespon panggilan itu. Bukannya dipaksa. jelas bang. Ya, silakan. Boleh nanya lagi bang. Silakan. Misalnya gini bang, ini saya di agama manapun sulit saya nemukannya gitu bang. Saya kalau kita meninggal hari ini, kapan kita masuk surga kalau kita misalnya orang baik gitu, orang soleh gitu bang. Kalau menurut Kristen itu, kapan kita masuk surga? Apakah menunggu kiamat dulu atau bagaimana? Enggak, jiwa yang sudah meninggal menurut Alkitab adalah dihakimi langsung, nggak nunggu-nunggu. Jadi maksudnya hari kiamat itu yang hidup, yang dibangkitkan semua di hari kiamat itu maksudnya gimana itu? Oke, saya jelasin ya dalam iman kekristenan khususnya ajaran gereja Katolik. Nanti kita ke ayat Alkitab ya teman-teman ya. Kita menggunakan ayat Alkitab juga. Thank you ya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak. Ya begini ya. Setelah kematian, manusia mengalami kematian nih. Ya. Maka setelah mengalami kematian, meninggal, kita akan diadili. Ya, yang disebut dengan particular judgment bahasa Inggrisnya. Pengadilan khusus. Ya. Ini ada dalam 27 ya. Manusia ditetapkan mati hanya untuk sekali saja dan sesudah itu dihakimi. Ibrani 9 ayat 27. Jadi kita nggak nunggu-nunggu. Sesuai dengan Ibrani 9 ayat 27, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan setelah itu dihakimi. Sekali lagi Ibrani 9 ayat 27. Gitu. Ya. Perumpamaan yang sama juga ada di dalam perjanjian lama, teman-teman. Di dalam Imamat 19 ayat 13, Allah memperkenalkan perumpamaan seorang yang melakukan pekerjaan, gajinya tidak boleh ditunda. Itu Imamat 19 ayat 13. Artinya apa? Upah atas apa yang kita selama ini kerjakan di kehidupan kita, kita tidak perlu menunggu untuk mendapatkan upah tersebut. Maka dengan perumpamaan, seorang pekerja gajinya tidak boleh ditunda di dalam perjanjian lama, jiwa yang sudah meninggal itu, tetapi masa ada dosa-dosa yang dimurnikan. Sama dengan perikop perumpamaan Tuhan Yesus dengan orang di penjara, Matius 5 ayat 25. Ya, shalom, Naisha, salve.
tadi katanya kan ini ayah Muhammad mati sebelum ibunya mengandung. Itu bisa dibenarkan lagi nggak? Enggak, saya nggak bilang itu sebelum dia dilahirkan. Nah itulah, bisa diperjelas lagi nggak? Ya kan emang iya. Kamu malah nanya saya, kamu malah ketahuan kan, bener kan? Nabi Muhammad yatim sebelum dia dilahirkan oleh ibunya. Terus salahnya di mana? Tadi bukannya Anda katakan dulu. Kalau kamu nanya malah Matiin, kamu yang matiin kelihatan dulu, bingung, matiin nggak dulu, belajar matiin untuk dulu. iman. Kenapa? Itunya matiin dulu. Bukannya tadi Anda Apanya? katakan sendiri. Apa sih? Anda tadi mengatakan sendiri. Ya emang saya ngomong ayahnya Nabi aja sebelum dia lahir aja dia sudah wafat. Terus salahnya di mana? Anda tadi ngomong sebelum ibunya mengandung. Saya sudah bilang sebelum dia melahirkan dan kamu mengiyakan. Terus kenapa kamu balik lagi dengan kesalahpahaman Bapak kamu mendengar saya? mengiyakan. Oh, kalau begitu silakan tunjukkan buktinya di mana. Bagaimana? Ini aja deh, Ya kita udah. pindah deh. Kita pindah. Kan nggak berani membuktikan kan? Kalau nggak berani membuktikan jangan Gimana fitnah. saya bisa buktikan kalau saya nggak Ya, mengerti kalau video kamu nggak bisa buktikan nggak usah mengklaim. Kalau kamu Gimana mengklaim saya? harus kamu buktikan. Dengerin Aisyah, dengerin. Kalau kamu mengklaim kamu harus buktikan. Ya, saya itu nggak bego-bego amat. Kalau saya mau membahas iman kalian, saya juga nggak ngebohongin kok. Saya tahu Nabi kalian itu ketika masih di dalam kandungan ibunya Siti Aminah dalam 2 bulan, ayahnya sudah meninggal. Abdullah itu, saya juga nggak bego-bego amat kali. Emangnya kalian, ya, menyerang iman orang lain dengan penuh dusta, datanya nggak benar semua. Kalau saya itu data saya valid, makanya Nandar sekelas Nandar Rifa, Zuma itu nggak berani kalau kita by data, ya. Saya nggak bego-bego amat, saya nggak membohongi diri saya dan teman-teman yang ada di sini. Saya tadi bilang ayahnya Nabi saja sebelum dia lahir saja sudah wafat. Kan begitu, salahnya saya di mana? Memang itu fakta. Kok kamu malah marah? Berarti bukan sebelum dia lahir, sebelum ngapain? Jadi gini loh, kamu tuh kalau punya pendengaran tolong diperiksa dulu, dan kalau memang kamu mendengar sesuatu hal yang lain silahkan, nggak apa-apa, tapi buktikan ada rekamannya kah? Ada yang ini kah? Terserah. Saya nggak mempermasalahkan. Cuman kalau kayak gini jatuhnya fitnah. Bukankah dalam Islam fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan? Betul nggak? Kalau nggak ada bukti. Betul nggak Islam? Kamu bersyahadat aja ketika ada orang masuk Islam aja harus ada saksi. Sekarang kalau misal kamu nuduh sesuatu, mengklaim sesuatu tidak ada bukti, kamu namanya fitnah. Masa di Islam nggak diajarin yang kayak gitu, bro? Udah, silakan kamu mau nanya apa, silakan. Dibuka mic-nya. Dibuka mic-nya. Dibuka, bro, mic-nya. Saya sudah membantu Anda dari sini untuk buka mic-nya, tapi Anda tidak mau buka mic-nya. Silakan dibuka. Thank you, Kak Ni Salve. Bro, dibuka mic-nya. Nah, Bro, oh, sorry tadi ini nyuci piring. Sama oke tadi saya salah. Kedua sama tadi katanya Anda ngeklaim kalau sorban itu milik Islam kan? aduh, salah dengar lagi. Yang saya bilang orang Islam saya salah dengar kebanyakan atau Anda menyangkal itu saja? enggak menyangkal. Lu sama yang dengar dari tadi. Saya bilang ketika ada orang mempertanyakan kamu pakai apa itu, kamu kenapa pakai itu, saya bilang kenapa nggak tanya sama yang Islam, karena yang Islam sering mengklaim ini punya mereka. Bener nggak teman-teman? Karena Anda ngomong itu juga Anda buktikan nggak kalau Islam mengklaim itu punya mereka? Banyak, silahkan tanya sama yang sering nonton live saya. Silahkan tanya kalau nggak percaya teman-teman. Saya Ketika nanya ke saya Anda. live, Saya kamu nanya tuh ke nggak Anda. penting di sini tuh nggak membahas yang esensial. Kenapa sih mau cari-cari kesalahan saya? Masalahnya saya kalau ngomong itu saya berdasarkan dalil dan fakta. Tanya sama yang sering nonton. Ketika saya live pasti ada aja 1-2 orang Islam naik cuman ngomentarin cara saya berpakaian dengan ngomong kenapa pakai pakaian Islam? Kamu masih Islam? Kenapa pakai pakaian Islam? Lu ngapain sih di sini, tujuannya apa sih? Saya bingung sama kamu loh. Bro, Naisa, halo.
Maksudnya kalau misalkan pindah harusnya nggak usah membahas bahas yang nggak esensial, bahas yang esensial aja. Mau ngapain? Mau bertanya mengenai iman atau gimana? Sebelum kamu saya turunin nih, soalnya di bawah sudah banyak yang minta turunin. Gimana? Kamu mau diturunin Bukan apa? saya Kamu mau mau nanya iman, soalnya saya nggak tahu juga saya Islam atau Kristen, atau saya ini saya nggak nanya soal iman, saya hanya menanyakan Anda tadi perkataan Kamu Anda. kalau tadi, misalkan nggak tahu tentang iman, berarti kamu tersesat. Sekarang begini aja bro, biar kita tahu imanmu apa. Kamu ketika dilahirkan, rahim orang tuamu tuh agamanya apa? Orang tuamu tuh agamanya apa? bukannya agama itu personal ya? Nggak personal. Kalau dalam Islam, agama ketika lu oe-oe udah diajanin bro. Mau lari, kan gue mantan Islam. Lo begitu lahir lo diajanin, dikomatin, di telinga kanan, di telinga kiri. Islam, udah dibilang saya pernah Islam. Kamu udah pernah diazanin ketika kamu lahir, begitu juga saya. Maka mau nggak mau saya mendengarkan kalimat itu. Kamu tahu dari mana kalau Kamu tahu dari mana? Saya sering diceritakan dan saya juga menyaksikan bagaimana saudara dan keponakan saya lahir. Bukan saudara, berarti keponakan, adik saya. saya bukan nanya saudara atau gimana kamu. Karena Saya nanya memang kamu kebanyakan tahu dari Islam mana? seperti itu, dan itu menurut mereka adalah hal yang sunnah. Walaupun memang faktanya tidak pernah diajarkan Nabi. Tapi kalau kamu Saya denial dengan menanyakan imanmu juga kamu nggak dari- jadi masalah. Dengar Naisa, jangan cengenges nggak jelas. Lu di sini malah ketahuan bobrok, tau nggak? Dengerin, yang rugi kamu, yang menyangkal imanmu kamu, yang malu mengakui Islam sebagai agama kamu, itu kamu, bukan saya. Benar nggak teman-teman yang Kristen? Kita yang Kristen mah ketawa-tawa aja ngeliatin kamu beneran. Orang Kristen nggak ada yang malu dengan imannya. Kristen ya Kristen. Kalau kamu bukan Kristen berarti kamu selain Kristen apa? Nggak mungkin kamu bukan Islam. Kalau kamu nggak mau melakukan Islam berarti kita simpulkan kamu malu. Gitu. Justru kita yang cengengesan lihat kamu karena kamu tidak mau mengakui agamamu. Entah alasannya apa, mungkin bisa jadi malu kah mengakui Islam sebagai agama? Entah mungkin karena ngeklaim saya Islam hanya karena saya masuk sini. Anda membantah saya membantah Anda. Enggak. Kan Kamu tadi masuk ke room saya, dengerin saya. Kamu tadi masuk ke room saya dengan narasi naik-naik minta klarifikasi terkait tentang Muhammad. Kalau bukan Islam ngapain ngurusin Muhammad? Itu satu. Kemudian yang kedua, setelah kamu bilang kita pindah, kamu malah mengurusin hal-hal yang berbau Islam, yaitu dengan cara berpakaian saya. Bro, kamu kalau ngomong sama saya, lain kali next time siapkan otak dan siapkan mental kamu supaya kuat di sini. Kenapa? Kamu itu jangan kebanyakan bohong dan denial. Capek saya ngadepin orang kayak gini, tau nggak? Orang sudah tahu kamu Islam apa enggak dari kamu berkelakuan kok. Kalau kamu bukan Islam, ngapain kamu ngurusin Muhammad yang notabene-nya adalah nabi orang Islam? Ya enggak? Mikir. Ya. Dari sekian banyak bahan diskusi saya dengan orang-orang sebelum kamu, itu kan banyak. Kita nggak cuma ngomongin Muhammad aja. Kita ngomongin tadi orang tidak kawin, betul nggak teman-teman? Matius 19:12, kita ngomongin tentang biarawati biarawan, kita ngomongin Romo dan Suster, kita ngomongin tentang kedatangan Tuhan Yesus, kita ngomongin tentang Yesus Kristus seperti apa, kan begitu. Ya. Jadi paham ya, Naisa. Orang itu tanpa harus melihat, kita sudah bisa menilai gitu. Makanya di sini bagaimana cara supaya kamu bisa membawa diri kamu, belajarlah beradaptasi, belajarlah berbicara di depan umum supaya orang banyak itu tidak misinterpretasi. Tetapi perhatikan dari cara kamu berkelakuan, bersikap, berbicara, menyampaikan argumentasi, kita semua sudah bisa menilai kamu berada di pihak apa. Itu menentukan identitas kamu. Jadi nggak bisa bohong, sekalipun saya tidak melihat KTP asli atau akte kelahiran atau tidak menyaksikan ketika kamu dilahirkan, dari cara diskusi kita bisa menilai, paham? Ya, masa saya harus jelasin? Oke, kita lanjut ya. Islam. Kita lanjut teman-teman. Bukan maksudnya saya urusan personal saya urusin, tapi dari cara kamu berdiskusi sudah bisa ketahuan kamu itu bagaimana berimannya. Shalom Amar Mal, selamat malam. Islam atau dari Kristen? Ya, saya dari Malaysia, saya bukan nak berdebat . Iya, dari Islam atau dari Kristen? Saya Islam.
dari Islam. Oke, silakan. Go ahead. Dia just nak tanya, macam mana konsep Trinity ni berlaku dalam Kristian? Yeah, the Trinity is the way you explain about the apa ya, kalau kita bilangnya kalau dalam bahasa Inggris apa ya, the tauhid about God. Karena Trinitas ini adalah bentuk ketauhidan. Tauhid itu artinya unification kalau dalam bahasa Inggris. Unification itu adalah penyatuan kalau dalam bahasa Indonesia. Saya nggak tahu kalau dalam bahasa Melayu ya. Tapi bahasa Indonesia disebut dengan penyatuan. Penyatuan dari mana? Yang jamak. Yang jamak itu tetap dalam satu kesatuan, yaitu Tritunggal. Tritunggal itu jamak apanya? Ya, 3 pribadi dalam satu kesatuan, satu hakikat. Bisa dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Apa yang dimaksud dengan bisa dibedakan? Saudara tentu bisa membedakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus bukanlah pribadi yang satu. Bukan ya. 3 pribadi sekali lagi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tetapi dalam satu hakikat yang esa. Kita tidak pernah mengatakan ada 3 Allah. Karena iman kekristenan sesuai dengan dalil 1 Timotius 2 ayat 5, sebab Allah itu esa. Jadi Allah kami esa. Dalam keesaannya sekali lagi dijelaskan dengan Tritunggal. Begitu Bro Amar Maal. Oke, itu saja Kak. Saya tanya itu saja. Terima kasih. Terima kasih juga. Once people say that our Trinity, ya, dalam tanda kutip, kalau kamu bilang Trinitas itu tidak masuk akal, ya good, kamu mengakui bahwa Tuhan kami benar-benar adalah sungguh Tuhan, sungguh Allah. Sebab yang gak masuk akal itu bukti bahwa dia melampaui akal dan logika. Dia tidak mungkin disamakan dengan akal dan logika manusia yang sempit. Bukan begitu Islam. Ya gak apa-apa, kamu masih punya konsep Tuhan yang katanya kamu klaim sebagai yang masuk akal, yang masuk logika. Berarti Tuhanmu itu sekecil akal dan logika kamu. Akal logika manusia paling tinggi berapa sih IQ-nya? Albert Einstein berapa? 200. Memang rata-rata Islam berapa IQ-nya? Kalau kamu masih mengklaim Allah kamu itu masuk dalam akal logika, ya sudah, itu jumlah numerik Allah kamu. Kapasitasnya segitu, ya sudah, silahkan. Gitu, ya. Paham? Ya nggak apa-apa, saya terima aja kalau kamu bilang Tuhan kami masuk akal, masuk logika, ya sudah, congratulations, kamu sembah Tuhan yang sekecil dan sesempit akal logika kamu. Bisa pede ya. Kalau saya sih bakal mikir-mikir ulang kalau mau ngomong kayak gitu. Jadi nama Tuhan kami bukan Allah dan Allah bukanlah Tuhan kami. Sebab Allah itu gelar dan Tuhan juga gelar, teman-teman. Jadi teman-teman yang Kristen juga jangan salah paham. Jangan ikut-ikutan pemikiran teman-teman dari Islam atau Saracen. Kita sebutnya Saracen ya. Jangan keikut-ikut Saracen. Kenapa? Karena Saracen memahami Tuhan itu adalah Allah, Allah itu adalah Tuhan. Sehingga nama Tuhan adalah Allah. Nama Allah kita adalah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa? Ya kamu baca dalam Matius 28, 19-20. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, tu onomade patros, ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Begitu. Ya. Itulah Allah kami, Allah Tritunggal Maha Kudus. Gitu. Wah, Allahnya 3, ya sudah, berarti mentok. Sudah dijelasin berkali-kali bahwa Allah kami bukan berarti ada 3. Allah kami tetap esa. Dalam keesaannya kita jelaskan tentang Tritunggal itu. Tritunggal tidak pernah berbicara keberapaan Allah. Tritunggal berbicara kebagaimanan Allah. Maaf, gitu ya. Good. Shalom, words fine. Yesus itu digambarkan dalam Islam kan bisa Yesus ada. Bisa dijelaskan nggak Bang? Saya nggak ngerti kamu ngomong apa karena sinyalnya terputus-putus, tapi yang saya nangkap adalah kamu mempertanyakan tentang penggambaran Yesus, ya. Ya. Iya Bang. Di Coba zaman itu jelaskan, tidaklah unik ketika orang menjelaskan deskripsi tentang seseorang. Ketika orang mendeskripsikan, oh kamu kenal nggak sama si Joseph? Oh kenal, Joseph itu yang hidungnya mancung, yang mukanya itu oval. Alarm kamu buat ngomong sama Allah. Kamu ngomong dulu sama Allah, kamu baru ngomong sama saya. Selesaikan. Gak ada orang bikin alarm jam segini, bro. Kamu ngapain? Ntar Allahmu datang sepertiga malam, bukan jam sekarang. Kepagian kamu nunggu-nunggu nanti. Ya, sepertiga malam Allahmu turun, gak sekarang. Ada orang bikin alarm jam segini, kamu ngapain bikin alarm jam segini? Bingung saya. Saya lanjut ya. Jadi ketika berbicara mengenai konsep Yesus Kristus yang digambarkan dan dilukiskan, saudara, hal itu tidak mustahil. Kenapa? Karena di zaman seperti zaman itu, dalam Galatia 3 ayat 1 dikatakan apa? Kita baca Galatia 3 ayat 1 ya, dalilnya. Galatia 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang mempesonakan kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan jelas di hadapanmu? Tuh kata dilukiskan itu. Jadi berbicara mengenai lukisan ya, wajah Yesus itu nggak mustahil di zaman itu.
ada tradisi bagaimana ketika Veronica ya yang mengusap wajah Yesus hingga wajah Yesus itu tercetak dengan jelas di kain yang diusap untuk wajahnya. Kemudian ada penemuan dari kain kafan Turin, the Shroud of Turin, yang digunakan ketika membungkus Tuhan Yesus setelah dia diturunkan dari kayu salib. Sudah dites carbon date, udah jelas itu bagaimana bahwa umurnya seusia dengan peristiwa penyaliban, ya, the Shroud of Turin itu. Walaupun sempat ada pertentangan pro dan kontra, ada yang mengatakan ini tahunnya 1000-an nih, tapi ternyata pas dicek ternyata sudah ada yang pernah memegang dan menyentuh sehingga merusak metode dari carbon date yang pertama, sehingga setelah diuji lagi untuk kesekian kalinya barulah ditemukan fakta yang tidak terbantahkan bahwa the Shroud of Turin atau kain kafan Turin betul-betul ada seusia di mana peristiwa Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan. Begitu. Nah, makanya penggambaran Yesus bisa digambarkan seperti ini, atau penemuan arkeologis dari gereja-gereja yang ditemukan di abad-abad perdana, di mana umat jemaat perdana tidak anti dengan penggambaran Yesus. Kenapa, teman-teman? Ini yang harus tahu, bahwa ketika terjadi penggambaran baik lukisan maupun patung, baik secara 2 dimensi atau 3 dimensi, kenapa? Karena belum banyak orang yang pada saat itu memahami Alkitab dengan bahasa Yunani. Wah, turun dia, udah dijawab. Sekalipun bahasa Yunani itu menjadi lingua franca. Lingua franca itu apa? Ya bahasa internasional pada saat itu. Nggak semua orang memahami ya. Dan pada saat itu Alkitab belum banyak disebarluaskan. Jadi belum ada mesin fotokopi. Kalau kita bilang sekarang, belum ada mesin percetakan yang canggih seperti sekarang. Kalau zaman mula-mula ya teman-teman ya. Makanya digunakan karya seni berupa lukisan dan patung. Untuk apa? Untuk bisa menjelaskan, menggambarkan. Maka lukisan dan patung inilah yang disebut dengan Injil bergambar, seperti itu. Ya, itu tradisi namanya, tradisi yang secara turun temurun. Apakah dilarang penggunaannya kalau baca Keluaran 20 ayat 3? Yesus itu siapa ya Bang? Kalau boleh tahu Bang. Iya, itu sesuai dengan temanya. Yesus adalah Allah itu sendiri dan Tuhan itu sendiri. Oh, ya gue kan nggak ngerti ya Bang. Kan tanya kan boleh sih ya. Ya boleh, makanya saya jelasin sama kamu. Iya, Yesus itu kan katanya kan manusia Bang. Masa Tuhan Bang? Itu yang benar yang mana ini Bang? Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Dia menambah kodrat kedagingan, tidak menghilangkan kodrat keilahiannya. Sehingga sesuai dengan Kolose 1 ayat 16 dikatakan di dalam tubuh jasmaniahnya berkenan kepenuhan Allah. Jadi yang disebut dengan sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia itu Yesus, yang disebut dengan duinatur. Atau kalau dalam bahasa Islamnya, kalau lu mau repot, itu disebut dengan kalam lafsi dan kalam nafsi. Bagaimana orang Islam mencontek konsep duinatur yang ada di diri Yesus, mereka jiplak, mereka ambil untuk menjelaskan Al-Quran, firman Allah yang menjadi buku, yang ada kalam lafsi dan kalam nafsi, yang ada kalam yang bukan makhluk dan kalam yang makhluk, itu yang disebut dengan kalam lafsi dan kalam nafsi. Itulah konsep duinatur. Jadi saudara yang Kristen ketika menjelaskan tentang pribadi Yesus Kristus, Anda harus tegas mengatakan Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Jangan Anda insecure, apalagi malu. Kenapa? Orang Islam aja nyontek kok konsep kita. Saya kalau udah ngomong kayak gini berarti saya punya datanya loh. Waktu saya diskusi sama seorang ustadz yang sama Ardiansah itu loh, yang ustadznya nggak berani, yang katanya lagi di perjalanan ngaku-ngaku mantan Katolik sampai harus dibantuin Ardiansah beberapa waktu lalu itu. Nah itu nggak berani dibantah buku itu, padahal itu buku karangan Islam sendiri. Gitu. Akidah salaf versus Islam, akidah salaf versus ilmu kalam yang ditulis oleh Syekh Abdul Razik Al-Maturiki. Itu nanti dibahas tentang bagaimana konsep Islam yang mencontek donatur. Oh begitu ya Bang. Apa ya? Kan Yesus itu kan Tuhan Bang. Kenapa kok bisa mati gitu Bang? Bukan hanya kan memang dia adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Yang mati itu sesuai dengan 1 Petrus 3:18 sampai dengan 19, yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Keilahian ketuhanan tidak bisa mati karena keilahian dan ketuhanan itu gelar yang menunjuk kepada kepenguasaan otoritas yang kekal. Tidak bisa terbatas ruang dan waktu. Paham nggak saudara yang Islam? Paham nggak teman-teman? Iya, paham Bang.
Ketika Siap, Yesus siap. dia wafat di kayu salib, keilahiannya tidak hilang, dia tetap ilahi. Makanya dengan kuasa keilahiannya ia dapat dibangkitkan dan membangkitkan dirinya sendiri, gitu. Itulah bagaimana relasi Allah Tritunggal Maha Kudus, begitu. Apalagi? Halo. Iya, Rizky, kamu udah selesai belum? Ya Bang, udah, mau tanya bang. Dah. Ya udah, kalau Rizky udah selesai, turunin dulu. Sabar Nalendra, buset lu orang berpendidikan gak sih? Kan masih ada itu tamu yang sebelumnya. Kamu tahu nggak suatu kutipan ala adabu fakul ilmi? Kamu kan Islam. Harusnya kamu tunjukkan adab Islam itu lebih baik daripada oten. Orang belum selesai diturunin kok udah ngebet aja. Saya nggak kemana-mana, saya di sini. Justru saya yang tembak kamu. Ya nggak usah biasa-biasa. Ya, giliran kayak gini playing victim. Orang kayak kamu tuh harusnya pantas diginiin. Kenapa? Malu udah gede, kalah sama adik saya yang TK. Silakan. Nggak ngucap salam, nggak apa, tiba-tiba boleh nggak saya nanya, boleh nggak saya nanya, salam aja belum. Ya. Islam nih, the religion Islam, of Bang. peace. Ya. Silakan. Apa yang mau ditanya? nih bang, Yesus kan adalah Tuhan ya bang ya. Betul. Tapi kenapa dia nggak bisa mengkristenkan umat Israel? Karena kehendak bebas, bukan seperti Tuhanmu yang mengatakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tuhanmu itu kan menciptakan robot, sehingga sudah diprogram. Jin dan manusia itu kerjanya cuma sujud menyembah. Tapi juga sebenarnya ayat itu kontradiksi loh. Buktinya nggak semua jin dan manusia sujud kepada Allah kan? Kalau kamu bertanya mengenai kenapa Yesus tidak mengkristenkan, karena kedatangan Yesus bukan untuk memaksa orang dan mengemis-kemis orang, seperti dalam surat Toha ayat 14 Tuhanmu berfirman, ya, Tuhan buatan Muhammad dan buatan kamu itu mengatakan innani anallah fa'budni, sungguh aku adalah Allah, ya kan? Itu sama dengan Matius 4 ayat 10 ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Ketika ditampilkan kerajaan-kerajaan, iblis berkata, semuanya itu akan kuberikan kepadaku jika engkau sujud menyembah kepadaku. Itu sama dengan surat Toha ayat 14. Coba dibaca. Oh iya, iya bang. Ya dibaca dulu, jangan iya-iya aja. Lu iya-iya aja lu mau Tuhan lu disamakan dengan Matius 4 ayat 10. Islam nggak pernah pakai ini akal dan logika ketika berdiskusi ini. Dibaca dulu. Sama mau nanya lagi nih bang. Ya udahlah, saya terima, berarti sama, berarti konsepnya ya, Tuhanmu itu sama dengan Matius 4 ayat 10. Terima kasih. Ya, baik teman-teman, itu tadi diskusi yang sangat luar biasa dari Joseph kepada para polemikus. Banyak sekali pembahasan yang mereka bicarakan, di mana mereka membahas tentang banyak hal, dan itu adalah sebuah diskusi yang bisa menjawab polemik, menjawab pertanyaan para polemikus, di mana pertanyaan-pertanyaan itu banyak yang biasanya hanya pertanyaan receh ya. Pertanyaan itu tidak benar-benar ditujukan untuk mendapatkan jawaban, tapi hanya digunakan untuk senjata atau mengolok atau mendiskreditkan salah satu pihak. Dan hal itu sering sekali terjadi di dalam ruang-ruang diskusi online seperti ini. Dan itu menjadi pertanyaan yang mereka ajukan adalah pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang sangat tidak masuk akal ya. Tidak ada dasar yang jelas dari pertanyaan mereka, karena mereka hanya ingin mengolok-olok atau menghina kekristenan. Dari pertanyaan mereka kita bisa lihat jika seseorang itu benar-benar serius mau bertanya atau tidak.
karena mereka banyak menggunakan pertanyaan-pertanyaan intimidasi, pertanyaan-pertanyaan yang memang dasarnya tidak untuk bertanya tapi hanya untuk mengintimidasi. Dan itu sangat sering terjadi ya, karena mereka tidak punya pengetahuan yang jelas, tidak punya dasar yang jelas. Jadi apapun yang mereka rasa itu aneh atau tidak sesuai menurut pikiran mereka akan tanyakan itu. Tapi waktu mereka bertanya itu, mereka tidak siap dengan data, tidak siap dengan dasar-dasar yang jelas. Ketika mereka bertanya dan diajak diskusi, mereka nggak bisa mengikuti diskusi karena mereka nggak tahu apa yang mau mereka tanyakan. Ya, akhirnya mereka hanya bertanya dan tidak bisa menanggapi lebih lagi. Begitu juga jika dibalik, kalau mereka ditanya, yang ada mereka malah biasanya marah, mereka tidak terima dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Mereka hanya tahu bagaimana bertanya tapi tidak tahu bagaimana menjawab. Dan kadang-kadang pertanyaan mereka tuh juga sangat-sangat pertanyaan yang sifatnya menyinggung, bahkan menuduh. Pertanyaan mereka itu pertanyaan yang tidak punya dasar yang jelas. Mereka diajarkan oleh ustadznya atau mungkin dari ceramah-ceramah. Mereka dapatkan sesuatu dan itu yang mereka pakai untuk bertanya atau bisa dibilang menyerang umat Kristen atau iman Kristen. Mereka justru dengan sengaja menggunakan itu sebagai senjata untuk mencoba mencari-cari kesalahan, mencari-cari celah. Tapi kalau dibalik pasti mereka akan sangat marah. Mereka pasti nggak terima dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sedikit frontal. Padahal kita jika bertanya, dia ada data, Joseph punya data yang jelas. Tapi mereka tetap nggak terima itu. Mereka justru marah-marah. Jadi mereka hanya mau bertanya tapi tidak mau menjawab ya. Dan itu sudah sangat sering terjadi seperti itu. Ya begitulah teman-teman ya. Diskusi yang sangat luar biasa. Saya berharap Roh Kudus terus menuntun kita dalam memberikan pengertian. Kita bisa terus mendapatkan hal yang luar biasa dari diskusi ini. Jika teman-teman masih percaya, semoga imannya dikuatkan, dan bagi yang sudah percaya, semoga pengetahuan semakin ditambah dan kita bisa terus memberikan kabar baik kepada orang di sekitar kita. Ya, terima kasih teman-teman semua. Dukung terus channel ini melalui subscribe, like, comment, dan share, dan bagikan ke banyak platform sosial media teman-teman. Dan juga jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya. Terima kasih teman-teman semua. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih.